Selamat siang Sobat PIP semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar PIP Unpad pada hari ini yaitu Jumat 6 Oktober 2023. Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian acara kami dalam rangka perayaan Hari Kesehatan Mental Sedunia tahun 2023. Hari ini kami mempersembahkan sebuah webinar dengan judul Boost Your Employees Performance yang akan dibawakan oleh tiga narasumber dari PIP Unpad. Nah, di sini sudah ada Kang Arya Siregar. Halo Kang Arya. Di sini juga ada Mas Pugi Agung Pratama. Halo Mas Pugi. Dan juga ada narasumber terakhir kita. Yes. Halo Mbak Deis. Baik, selamat siang ya kakak-kakak pemateri semuanya. Terima kasih atas kesediaannya telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuannya dengan Sobat PIP semua yang sudah hadir di hari ini. Sobat PIP, sebelum kita melanjutkan ke sesi materi, saya izin untuk menyampaikan beberapa himbauan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian sesi materi ini hingga akhir, sehingga teman-teman semua dapat memaksimalkan pembelajaran yang didapatkan. Apabila ada pertanyaan, Sobat PIP bisa menyampaikannya di kolom fitur Q&A di bagian Zoom. Pada kolom bawah ada tombol untuk Q&A, itu bisa digunakan menyampaikan pertanyaan. Pertanyaannya bisa disampaikan dengan format nama underscore pertanyaan. Mudah-mudahan kami dapat menjawab semua pertanyaan dari Sobat PIP. Lalu Sobat PIP juga nanti diminta untuk mengisi daftar hadir serta evaluasi untuk kegiatan hari ini. Nanti linknya akan kami sampaikan melalui chat di bagian Zoom. Jadi nanti kalau sudah ada bisa tinggal langsung diisi ya. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita ikuti bersama webinar hari ini kepada Kang Arya sebagai pembuka ya untuk materi hari ini. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang telah hadir menyaksikan pada acara hari ini, webinar hari ini. Tugas saya di sini sebagai bagian yang pertama ya, ya di sini mengantarkan secara garis besar apa yang akan menjadi titik penekanan kita dalam meningkatkan atau boosting your employees performance. Jadi artinya bagaimana apa yang bisa kita tingkatkan untuk membantu pengembangan kinerja daripada karyawan kita. Dan memang banyak sekali topik yang akan disampaikan kalau kita berbicara seputar kinerja. Akan tetapi tentu saja kita akan fokus pada hari ini yang terkait nanti disampaikan selanjutnya oleh Kang Bugi dan Mbak Deis ya, yaitu yang lebih menekankan pada kaitannya dengan kesehatan mental daripada karyawan sebagai bagian yang penting yang harus kita perhatikan dalam mengelola kinerja karyawan di dalam perusahaan. Izinkan untuk ini saya akan share screen. Semoga sudah terlihat. Mbak Karina terlihat sudah ya? Sudah Kang, terlihat. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya kita tentu sudah harus menyadari sejak perjalanan tidak hanya dalam 3 tahun terakhir ya, tetapi kita bisa mencermati dalam beberapa tahun-tahun terakhir ini, bumi yang kita kenali sudah semakin berubah. Ya, pertama, kemajuan teknologi yang sudah berkembang dengan pesat, yang kita tidak hanya lagi berbicara tentang adanya integrasi informasi melalui sistem AI dengan teknologi 4.0, tetapi sekarang manusia sudah mulai berkembang membicarakan teknologi yang berkaitan dengan 5.0 atau masuk ke era robotik. Kemudian terjadi perubahan tentu saja terhadap pola hidup yang dialami oleh manusia. Kita mengenal pola-pola seperti remote, hybrid working ya, yang sebelum-sebelumnya mungkin banyak di antara kita yang masih belum menjalani hal tersebut di keseharian kerja kita. Kemudian di sisi lain ada juga beberapa hal yang sangat mempengaruhi dinamika kehidupan manusia di dunia yang memang di luar kendali kita, tidak semuanya di dalam kendali kita.
sepertinya salah satunya adalah kondisi emerging dan re-emerging daripada penyakit, ya. Artinya kemarin kita telah melalui bersama-sama kondisi pandemi COVID, walaupun WHO juga sudah mengisyaratkan tidak hanya pandemi COVID yang kita alami, tetapi juga akan ada sejumlah kondisi-kondisi yang akan menjadi tantangan bagi kehidupan kesehatan manusia di tahun-tahun berikutnya. Beberapa waktu kita juga sempat memonitor bersama perkembangan dari virus Nipah, ya. Jadi memang emerging dan re-emerging. Jadi satu yang bangun dan kemudian akan bisa dibangkitkan kembali. Dan juga yang sekarang ini sedang dialami, saya rasa di hampir semua wilayah, ya, pemanasan iklim global, di mana sebenarnya warning sign-nya atau peringatannya sempat disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, seingat saya pada akhir tahun 2021, bahwa tantangan berikutnya yang cukup berat itu adalah pemanasan iklim global. Karena di sini tidak hanya mengenai kondisi jalur supply chain manusia saja, tetapi akan mempengaruhi kehidupan manusia mulai dari hulu ke hilir. Ya, salah satunya yang sudah sangat kita rasakan adalah suhu yang makin meningkat. Diperkirakan saya monitor kemarin di Jakarta sendiri itu suhunya mungkin akan mencapai 37 sampai 38 derajat. Sehingga sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan fisik dan jangan lupa untuk mengatur juga ritme kerja kita. Hal lain juga, kondisi sosial politik yang mempengaruhi secara global adalah konflik antar negara dan juga pengaruhnya terhadap perkembangan ekspor impor dan resesi. Memang ini semua mempengaruhi dan satu hal yang menarik dalam World Economic Forum 2023 prospek tahun ke depan 61%, ini saya hanya akan secara garis besar saja, banyak para CEO atau chief economist yang berpendapat masih akan dalam kondisi yang melemah, ya, dalam waktu-waktu berikutnya, di mana di sini kita bisa melihat ada beberapa elemen-elemen yang cukup mempengaruhi perkembangan ekonomi kita di tahun-tahun berikutnya, ya. Nah, hal yang menarik tapi Bapak Ibu sekalian, dari perkembangan GDP-nya ada negara yang memang tumbuhnya kecil, ada yang minus, tetapi kita bisa lihat dalam 3 negara teratas, India, China, dan Indonesia. 2023 ke 2024 ini akan ada peningkatan. Dan yang menariknya, ketiga negara ini sebagaimana kita ketahui juga yang diperkirakan pada tahun 2045 mendatang merupakan 3 negara dengan jumlah penduduk terbesar, ya. Indonesia diharapkan pada tahun 2045 benar-benar dapat mencapai bonus demografinya, ya, yang diharapkan memang bisa mencapai sekitar 300-an kalau saya tidak salah ingat, dengan sekitar 60%-nya, 60-70%-nya itu adalah tenaga yang produktif. Hanya ini juga suatu kabar yang menggembirakan, sekaligus juga merupakan satu hal yang kita harus jaga bersama. Kenapa? Karena sepanjang saya melakukan riset, di India dan China mereka sudah tidak hanya membicarakan tentang masalah bonus demografi, tetapi mereka pun sudah mulai membicarakan tentang bencana demografi, yaitu dengan kata lain, bagaimana jika bonus demografi yang kita harapkan ini justru berubah menjadi bencana. Bagaimana jika sumber daya manusia yang bertambah ini pada akhirnya bukan menjadi sesuatu yang produktif, tapi menjadi kontraproduktif. Kita mengharapkan di Indonesia bisa langsung ada pembahasan tersebut yang secara komprehensif sehingga kita bisa mempersiapkan generasi, khususnya bagi para generasi-generasi yang lahir pada tahun 2021-2022 kemarin, sampai juga yang lulus kuliah atau lulus sekolah pada tahun-tahun ini, ya, karena kita harapkan pada 23 tahun mendatang mereka adalah orang-orang yang memegang peran penting baik sebagai tenaga kerja produktifnya maupun sebagai pengambil keputusan strategis baik di skala nasional, lokal maupun internasional. Nah, oleh karena itu kita mencermatinya
2023, 2024, dan mungkin tahun-tahun berikutnya sebenarnya merupakan satu tahun yang penuh tantangan, seperti yang kita lihat di depan tadi, tapi juga merupakan peluang, khususnya di Indonesia. Karena dengan jumlah penduduk yang banyak, perputaran keuangan di internal kita menjadi cukup cepat, dan cash flow di Indonesia juga memang relatif masih lebih baik. Sehingga ini harusnya menjadi peluang ya bagi kita semua perusahaan di dalam meningkatkan kinerja daripada masing-masing perusahaan. Hanya memang pertanyaannya adalah bagaimana. Dan di sini saya mengutip dari dua pendapat ahli, yang salah satunya adalah Mr. Rupert Murdoch. Ya, beliau ini adalah, kalau misalnya kita mengenalnya, beliau ini adalah salah satu pemilik banyak sumber-sumber berita, Fox News, ya, Wall Street Journal di Amerika, di mana dia mengatakan yang paling penting di masa-masa mendatang adalah organisasi yang mampu mengikuti perubahan dengan cepat. Di sini ditekankan adalah big will not beat small anymore, tetapi yang cepat atau fast beating the slow. Kemudian disampaikan juga oleh Josh Bersin, ini adalah salah satu tokoh SDM yang cukup terkenal di dunia. Dengan dia banyak riset-riset yang selalu menjadi inspirasi bagi para praktisi SDM, dengan dimana dia menekankan kita hidup sudah dalam dunia nexus. Nexus ini adalah sesuatu yang sudah saling kait-mengkait dan tidak terpisahkan antara digitalisasi, globalisasi, tenaga kerja yang semakin kompeten, banyak sekali bentuk-bentuk pekerjaan yang ada, gig worker dan seterusnya, big data, robotics, banyak creator ekonomi, pandemi yang tadi emerging, re-emerging, kemudian situasi bekerja yang remote dan hybrid, economic boom, tetapi juga kita menghadapi supply chain shortage of people. Jadi tenaga kerja memang terampil, semakin kompeten, tetapi secara jumlah besarannya, tenaga kerja yang produktif sebenarnya di dunia dalam skala global semakin menipis. Kita bisa mencermati di beberapa negara dengan tingkat kelahirannya ada yang bahkan memang sudah tidak lagi surplus ya. Di Jepang itu sudah menjadi kekhawatiran ya. Kemudian di Korea ya, di negara Eropa itu dari dulu sudah menjadi isu. Kemudian sekarang juga sudah mulai masuk kondisinya di China. Ya, karena memang banyak generasi muda sekarang yang memilih hanya membatasi jumlah anak atau bahkan memang memilih untuk tidak punya anak. Sesuatu yang dulu di zaman-zaman saya atau sebelum-sebelumnya itu mungkin hanya akan terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu, tetapi sekarang ini sudah menjadi sebuah fenomena sosial. Dan ternyata berpengaruh cukup besar terhadap kondisi kerja. Sehingga Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah survival for the fittest. Tenaga kerja yang dengan usaha-usaha yang mengandalkan banyak kondisi manual, dengan keberadaan disruptif dari teknologi AI dan robotik, ini diperkirakan akan meningkatkan jumlah pekerja yang unemployment atau tidak bekerja. Ya, berita terakhir yang cukup mengejutkan sebenarnya buat saya, pada awalnya itu disampaikan keberadaan robotik itu hanya akan menghilangkan sekitar 30-40% jenis pekerjaan. Sekarang AI dengan robotik itu diperkirakan akan mulai bisa menghilangkan 80% dari pekerjaan yang ada. Ya, ini menurut saya menjadi semakin terbatas bagi keberadaan manusia, terutama bagi mereka yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi. Ya, kemudian hal lain adalah banyaknya sekali kondisi-kondisi penyesuaian terhadap kerja. Ini kemarin yang kita lihat antara yang quiet quitting gitu ya, sekarang sudah menjadi loud quitting. Jadi orang-orang yang ingin pergi karena ingin mempertahankan situasi kerja yang baru dialami ketika kondisi pandemi. Kemudian banyak yang kemudian sebagian menyesalinya, banyak yang kemudian mencoba bertahan dan seterusnya. Tetapi yang kita sering kali lupa adalah mencermati dinamika apa yang sebenarnya terjadi pada individu tersebut. Ya, karena memang ketika pandemi salah satu yang meningkat secara positif itu adalah engagement di dalam keluarga. Dan hal itu memang membutuhkan adjustment kembali
penyesuaian kembali ketika seseorang harus kembali bekerja di kantor dengan adanya jarak dan seterusnya, kondisi-kondisi yang kemarin tengah dibangun di keluarga itu kemudian menjadi sesuatu yang harus diadaptasi kembali. Ada yang bisa melakukannya dengan cepat, ada yang memang membutuhkan bimbingan. Tetapi apabila itu tidak terkelola dengan baik, tentu saja menjadi konflik tersendiri di dalam dunia kerja. Orang dituntut semakin produktif, semakin harus multitasking, dan sekarang kita sudah masuk ke dunia yang disebut dengan asynchronous work. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah atau belum pernah mendengarnya, asynchronous work itu adalah sebenarnya satu kondisi di mana kita sudah dituntut untuk bisa melakukan sesuatu secara simultan bahkan dalam situasi meeting. Bila dalam hal dulu ya sebelum-sebelumnya kita meeting dalam teratur waktu dan tempat yang relatif sama dan berurutan biasanya. Gitu ya. Kalau sekarang kita bisa cermati di gambar sebelahnya dalam meeting ini ada satu gadget, di gadget ini mungkin ada tim lain yang sedang memonitor, dia sedang meeting dengan atasan, di saat yang sama juga sedang meeting empat hal lain. Satu kondisi yang dimana menunjukkan high level of ROC atau role of conduct. Jadi dia harus bisa mencermati apa peran yang sedang dia lakukan saat ini secara simultan di beberapa kondisi dan melakukan pengambilan keputusan dengan cepat dan taktis dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Sehingga dengan semua kompleksitas yang ada, tidak heran jika Bersin dalam prediksinya di 2023 kemarin dan ke tahun ke depannya mengatakan bahwa people sustainability merupakan suatu hal atau satu agenda penting bagi organisasi dengan 3 penekanan. Pertama, harus selalu disadari bahwa human scarcity itu satu isu yang sudah tidak bisa kita hindari lagi. Dengan tingkat kelahiran yang rendah, maka tenaga kerja memang banyak yang terampil, tetapi jumlahnya sebenarnya sudah tidak banyak. Sehingga yang harus dilakukan oleh organisasi, bagaimana secara efektif kita bisa unleashing employees energy, innovation, service, and growth. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan potensi dari karyawan yang ada. Dan tidak kalah pentingnya adalah removing human capital risk at all levels. Termasuk Bapak Ibu sekalian, salah satu yang penting untuk menjadi perhatian dan semakin meningkat itu adalah memperhatikan keberadaan aspek kesehatan individu secara menyeluruh, baik fisik, mental, maupun social well-being. Yang selama ini mungkin masih banyak diserahkan kondisinya kepada masing-masing karyawan, tetapi sejalan dengan upaya melakukan people sustainability di setiap organisasi, sudah menjadi salah satu agenda penting dalam organisasi untuk mulai memperhatikan kondisi kesehatan individunya secara menyeluruh, baik fisik, mental, maupun sosial. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat workforce challenge dengan dinamika lingkungan yang ada menjadikan setiap pekerja memiliki 3 tantangan utama. Pertama, dengan human scarcity yang semakin meningkat, tidak terhindarkan lagi dalam satu ruangan, dalam sebuah tim kerja, bisa terdiri atas beberapa individu dari beberapa generasi. Yang tentu saja menjadi satu tantangan bagi kita untuk bisa saling menyesuaikan, dan lebih jauh lagi untuk bagaimana saling melakukan knowledge transfer yang efektif. Ya, jadi tidak hanya saling menyesuaikan untuk bisa bekerja sama, tetapi bagaimana kita melakukan pertukaran ide, pertukaran pikiran dengan efektif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kerja dengan menghargai dan mengoptimalkan kompetensi dan potensi dari setiap individu dengan berbagai lintas generasi. Kedua, yang menjadi tantangan dengan perkembangan lingkungan tadi adalah tuntutan produktivitas, perubahan-perubahan yang cepat di lingkungan, menunjukkan kemampuan kita harus bisa menyesuaikan terhadap high demand di dalam pekerjaan, di mana dicermati variasi daripada role atau peran bisa lebih besar daripada job. Artinya kita bisa saja di-hire atau oleh organisasi untuk satu pekerjaan, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan bisa jadi kita menjalankan beberapa peran lebih daripada yang ada tertuang dalam job desk pekerjaan kita. Misalnya kita sebagai orang HR, tetapi juga di saat yang sama kita diperbantukan menjadi bagian dari tim pengadaan, tim pengembangan IT, dan seterusnya. Yang tentu saja semuanya menuntut kemampuan kita dalam beradaptasi
dan belajar. Termasuk juga dengan adanya perkembangan teknologi, disruption dan remote work, ini juga menuntut adanya penyesuaian bagi karyawan di dalam bekerja. Seperti tadi disampaikan, dengan kondisi pandemi yang kita banyak bekerja WFH sebelumnya, keluarga mungkin lebih meningkat engagement-nya, kembali harus ke tempat kerja, membutuhkan penyesuaian kembali. Ya, nah, bagaimana seseorang bisa tetap mempertahankan harmonis, suasana harmonis yang sudah dibangun dalam keluarganya dengan tetap bisa bekerja dalam jarak jauh. Ya, kalau teknologi, saya rasa salah satu disruption yang ada adalah maraknya ChatGPT, ya, sebagai bagian dari kita membuat draft, bagaimana kita bisa mengoptimalkan teknologi tersebut, tetapi juga dengan tetap memadukannya dengan pengetahuan yang kita sudah miliki. Dampaknya adalah akan ada karyawan yang bisa menyesuaikan. Dalam hal ini, dia bisa menjawab tuntutan-tuntutan terhadap pekerjaannya tersebut, sehingga bisa memastikan target tercapai sesuai yang ditetapkan, inovasi bisa didorong, dan mendukung organisasi sustainability, termasuk juga iklim organisasi yang sehat. Tetapi di saat yang sama, sangat mungkin terjadi ada karyawan yang tidak bisa menyesuaikan terhadap kondisi tersebut, sehingga dia bekerja dalam level yang minimum, produktivitasnya menurun, dalam beberapa kondisi terjadi burnout, bahkan bisa memunculkan perilaku-perilaku yang kurang menyenangkan atau toksik di lingkungan kerjanya. Tentu saja kita tidak ingin banyak karyawan kita berada pada area merah, sehingga diperlukan satu pendekatan yang menyeluruh dengan meningkatkan pada prinsip dari kami sampaikannya 3L. Jadi listen, learn, and longevity. Dengarkan apa yang menjadi kesulitan dan masalahnya, pelajari bersama-sama, cari solusinya yang bisa meningkatkan kapasitas dan produktivitas seseorang melebihi dari apa yang sudah dia punya saat ini atau longevity. Jadi tidak hanya mengejar kemampuan secara rata-rata, tetapi secara kreatif mencari solusi untuk membangun kompetensi yang ada pada diri individu melebihi dari apa yang dia punya saat ini. Sehingga kalau dalam konteks performance management, pendekatan-pendekatan yang lebih menekankan kepada efisiensi, bagaimana cara kita mencapai target, bagaimana kita cara mengatasi marketing, di mana itu tetap penting, harus dikembangkan dengan menekankan pada elemen-elemen yang berkaitan dengan empati, rasa percaya, membangun resiliensi, dan tumbuh bersama-sama. Di mana di sini penekanannya adalah bagaimana menjadikan karyawan kita memang sebagai bagian dari sebuah keluarga perusahaan, ya, citizenship behaviors, dia membangun rasa percaya, dia mau tumbuh dan berkembang bersama perusahaannya. Di mana di sini tidak hanya productivity yang akan ditekankan, tetapi juga membangun rasa kenyamanan, wellness, keseimbangan, dan juga tanggung jawab atau akuntabilitas. Sehingga di sini key suksesnya bagaimana kita bisa memantikan goal alignment antara individu, perusahaan, membangun skill pada karyawan, upskilling dan reskilling, melakukan review dan feedback secara berkelanjutan dan terbuka, people analytic, dan fokus pada produktivitas dan well-being daripada karyawan. Dalam hal ini, pendekatan yang kami kembangkan itu adalah dalam pengelolaan performance management merupakan satu hal yang penting bagi satu perusahaan, satu organisasi memiliki sistem, prosedur, dan tools dalam pengelolaan performance management yang utuh. Mulai daripada membangun karyawan, mendorong karyawan untuk merencanakan kinerjanya, memonitor pelaksanaannya, mengevaluasi dan menindaklanjutinya dengan insentif atau reward yang fair atau sesuai. Tetapi yang seringkali terlupakan dalam organisasi adalah bagaimana mempersiapkan karyawannya untuk siap menjalankan sistem dan prosedur dari performance management yang utuh ini. Ya, karena seringkali dalam pengalaman praktek saya pun saya menemukan ada kalanya sistem dibangun sudah benar, tetapi bukan sistemnya yang keliru, masih banyak orang yang belum siap membangun mental set untuk
mengelola organisasi dengan berdasarkan sistem pengelolaan kinerja yang baik. Di sini kami mengidentifikasi beberapa hal yang penting dibangun. Pertama adalah changing mindset daripada setiap karyawan, di mana semua orang harus berpikir menuju satu tujuan yang sama, karena seringkali terjadi kondisi silo di dalam organisasi, di mana kita merasa yang paling benar adalah jalan kita, kemudian kita agak suka sensitif apabila ada kritik terhadap pekerjaan yang kita jalankan, meskipun mungkin di hati kecil kita mengetahui bahwa kritikan yang diberikan itu mungkin benar. Nah, dalam hal ini diperlukan keterbukaan hati dan pemikiran dengan berdasarkan satu tujuan, yaitu tujuan membangun perusahaan. Terlihat simpel, tetapi dalam pelaksanaannya itu tidak mudah. Karena banyak orang terkondisikan biasanya bekerja dalam unit-unit fungsi divisi yang terpisah. Sehingga changing mindset dalam satu one goals itu menjadi penting. Kedua, success through others, dalam arti kita membangun keberhasilan tidak dari kinerja kita sendiri, tetapi bagaimana kita bisa membangun optimalisasi dari setiap rekan kerja kita dan mencapai keberhasilan bersama-sama, baik dalam satu unit maupun lintas unit. Sehingga dalam hal ini diperlukanlah empati, mendorong produktivitas, dan selalu saling mencari jalan untuk menantang kemungkinan peluang kita belajar, ya, belajar untuk melakukan improvement, belajar terhadap situasi yang baru, situasi-situasi yang mungkin tidak nyaman di awalnya, sehingga kita membutuhkan kemampuan beradaptasi dengan cepat. Dan dalam hal ini, dalam adaptasi, sejumlah agility yang memang diperlukan, ini berangkat dari apa yang disampaikan dari Korn and Ferry. Di sini ada sejumlah hal yang penting sebenarnya untuk diperhatikan, yaitu learning agility, result agility, people agility, dan change agility. Pada prinsipnya adalah sebagaimana kita bisa secara fleksibel dan kreatif dalam melakukan belajar, dalam kita mencari jalan atau solusi untuk mencapai target yang ditetapkan tanpa melanggar aturan dan etika yang berlaku. Bagaimana kita bisa beradaptasi bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda-beda karakternya, dan juga bagaimana kita bisa bersikap dengan tepat saat menghadapi satu perubahan. Melihat perubahan sebagai suatu hal yang positif, tetapi tidak hanya sampai situ, juga bisa mengambil peran yang tepat di dalam mendukung perubahan tersebut. Karena tidak semua orang punya kemampuan yang sama di saat menjalani suatu situasi perubahan. Diperlukan kejelian untuk bisa menempatkan diri dalam satu posisi yang tepat untuk mendukung perubahan tersebut. Kedua, people empowering, ini satu hal yang sangat penting untuk dimiliki khususnya pada para pimpinan untuk mendukung performance management yang baik. Pertama, kenalilah karyawanmu, seperti tadi ada listen, jadi identify personal and capability dari setiap karyawan kita, termasuk dalam hal ini mental health condition, karena kita bisa cermati tadi salah satu isu yang penting adalah dalam people sustainability, harus selalu bisa mengenali potensi-potensi risiko di dalam human capital kita, termasuk salah satunya adalah faktor kesehatan fisik, mental, dan sosial. Kedua, bagaimana bisa membangun keterbukaan dan empower orang, membangun kepercayaan diri karyawan dalam saat menetapkan tujuan dan meyakinkan mereka bahwa mereka bisa mencapainya, memfasilitasi dengan tepat, bukan mengarahkan karyawan untuk bisa mencari solusi secara mandiri saat menghadapi tantangan-tantangan dalam mencapai target pekerjaannya, memberikan appraise dan reward yang tepat, dan melakukan knowledge transfer, baik dari dirinya maupun saat dalam mendorong terjadinya knowledge transfer di dalam tim yang dikelolanya. Sehingga dengan hal ini diharapkan target-target yang ditetapkan itu bisa tercapai, baik dari individu, unit, dan organisasi. Tidak hanya target yang tercapai, tetapi juga terbangun komunikasi yang terbuka dan transparansi di dalam organisasi. Komunikasi terbuka saling bisa menantang akan mendorong terjadinya inovasi dan kreativitas dalam mencari pemecahan masalah dan pengembangan, serta membangun kepercayaan diri, kenyamanan, dan personal well-being pada individu di setiap levelnya, baik dalam level self-contributor atau karyawan secara umum sampai level pimpinan-pimpinan tertinggi. Dengan hal itu, maka kita bisa melakukan atau memboosting performance management
atau performance organisasi secara menyeluruh untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada di dalam bisnis tahun-tahun mendatang. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat banyak sekali topik yang memang kita bisa sampaikan di sini. Hanya memang dalam kondisi atau pertemuan hari ini, saat ini saya akan menghantarkan pada salah satu isu yang memang sejalan dengan tema kita, yaitu Hari Kesehatan Mental Sedunia, yaitu mental health conditions. Di mana kalau kita berbicara mengenai mental health, maka kita berbicara dulu tentang health. Tadi sebagaimana disampaikan dalam definisi WHO, health itu adalah satu kondisi complete of physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi bagaimana kita punya kondisi fisik, mental, dan social well-being yang baik, ya, dan tidak hanya terbatas dari bebas penyakit saja, tapi memang kita bisa adaptif, kita bisa berinteraksi dengan baik dengan lingkungan. Khususnya pada mental health, di sini ada state of mental being that enables people to cope with the stress of life. Jadi kita bisa menyelesaikan stres-stres yang ada dalam lingkungan kita, realize their abilities, kita menyadari kemampuan kita, dan kita bisa memanfaatkannya untuk belajar dengan baik, learn well, dan kemudian bekerja dengan baik, work well, dan berkontribusi terhadap lingkungan kita. Kemudian di sini bisa mengambil keputusan dengan baik dan tepat, membangun relasi, dan juga membentuk dunia yang kita harapkan tersebut. Dan dalam hal ini, sejumlah elemen dengan kondisi mental health yang ada diharapkan orang bisa membangun connection yang positif dengan lingkungannya. Tadi dia bisa learn well, bisa work well, artinya secara dia bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi kapasitas mental dalam dirinya untuk belajar dan bekerja. Dia bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada, tadi deal with stress, terhadap perubahan dia bisa menerima ide-ide yang baru, dia terbuka dalam mengambil keputusan, dia bisa mengambil keputusan dengan tepat, apalagi kalau nanti dalam situasi mendatang semuanya berjalan dengan sangat cepat dan dinamis, dia tetap bisa melihat opsi terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Dan yang terakhir bisa thrive, jadi artinya di sini kita bisa bertahan, tumbuh dengan kemampuan yang kita punya, merasa nyaman dengan hidup kita, menemukan tujuan, dan kemudian diselaraskan dengan apa yang diharapkan dari organisasi kita. Dan itu merupakan salah satu kunci penting dalam pengelolaan kinerja yang baik, di mana organisasi pada akhirnya bisa menemukan jembatan antara keinginan dari setiap individu, tujuan dari setiap individu, purpose dari setiap individu, dengan visi misi sasaran yang ditetapkan oleh organisasi. Dan dalam hal ini sehingga tercapai well-being kita, juga rekan-rekan kerja kita. Dengan diharapkan, dengan demikian dalam konteks kerjanya, orang terbuka terhadap perubahan-perubahan yang ada, bisa beradaptasi terhadap various work challenge seperti tadi yang disampaikan di depan, mempelajari setiap new skill dan role yang ada, jadi setiap keahlian yang ada, peran yang ada bisa dia segera pelajari dan kuasai dengan cepat, membangun koneksi dengan berbagai orang, berbagai pihak, berbagai stakeholder, dan mendorong terjadi inovasi dan mendorong nilai-nilai yang baik di dalam organisasinya. Itu yang diharapkan bila mental health seseorang bisa terjadi. Meskipun demikian, pada kenyataannya Bapak Ibu, dengan situasi high demand yang ada yang kita alami saat ini, kita semua yang bekerja, ya ini saya pakai satu ilustrasi di mana di sini semua diharapkan more and more and more target, more contributions gitu ya. Seringkali tidak terhindarkan kita memang kondisi stres akan semakin meningkat dalam menjawab semua tuntutan-tuntutan yang ada. Harus makin bisa dipuaskan, makin cepat, dan seterusnya, dan seterusnya. Meningkatkan stres dalam diri kita, seringkali bila stres tersebut berkepanjangan dan tidak bisa dikelola dengan baik, pada akhirnya menjadikan kondisi-kondisi tertentu pada individu yang tidak hanya menurunkan performance-nya, tetapi juga dalam dunia kerja, salah satu fenomena yang bisa terjadi adalah terjadinya burnout pada diri karyawan yang pada akhirnya tidak hanya menurunkan kinerja dia saja, tapi memang memblok semua potensi dia untuk berkembang. Dan hal itu yang semestinya harus bisa kita kenali, kita hadapi sedini mungkin dalam hal ini dengan prinsip kita sampaikan adalah 3K. Kenali, kendalikan, dan kuatkan.
Kenali dalam arti adalah segera kenali simptom-simptom yang ada sedini mungkin. Ya, karena banyak hal dalam dunia sekarang, meskipun tadi telah disampaikan, kita perlu memperhatikan aspek kesehatan, khususnya juga termasuk kesehatan mental sebagai bagian dari strategi people sustainability. Dalam prakteknya masih banyak hal-hal itu yang harus diserahkan kepada karyawan. Oleh karena itu penting sebenarnya bagi para pimpinan dengan empati, dengan listening, dia untuk mengenali simptom-simptom yang ada sebelum terjadi kondisi yang lebih berat. Kendalikan jika sudah ada sistem tersebut, lakukanlah intervensi yang ada dengan sebaik mungkin, konseling atau mungkin intervensi lain yang mungkin akan bisa membantu seseorang untuk mengatasi solusinya sesegera mungkin, dan tidak hanya berhenti di situ, kuatkan. Artinya kuatkan adalah kuatkan aspek diri kita, baik fisik, mental maupun sosial, sehingga kita pun memiliki kapabilitas yang lebih baik saat menghadapi tantangan dan kondisi-kondisi tertentu dari lingkungan yang selalu berubah. Khususnya pada kondisi saat ini, saya akan menghantarkan Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa mengenali kondisi-kondisi tersebut dengan materi yang akan berikutnya disampaikan oleh Kang Bugi, itu yang berkaitan dengan kesehatan mental atau tes kesehatan mental. Apa itu tes kesehatan mental? Mengapa hal tersebut penting? Bagaimana kita melakukannya? Dan hal itu yang saya rasa akan disampaikan dengan lebih mendalam oleh Kang Bugi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang terbatas, saya izinkan untuk menutup terlebih dahulu presentasi saya. Silahkan bila mana ada Bapak Ibu ada pertanyaan yang terkaitan tadi dengan performance dan seterusnya, silahkan disampaikan dalam Q&A sebagai disampaikan oleh Mbak Karin. Tapi untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada Kang Bugi untuk melanjutkannya dengan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan tes kesehatan mental. Saya akan tutup penjelasan saya dan berikutnya saya serahkan kepada Kang Bugi. Silahkan Kang Bugi. Baik, terima kasih Mas Arya. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Mas Arya, saya di sini akan menjelaskan tentang tes kesehatan mental atau asesmen kesehatan mental, yang lebih umumnya, yang biasanya bisa kita lakukan terhadap individual atau misalnya untuk organisasi atau. Baik. Jadi apa yang dinamakan dengan asesmen kesehatan? Jadi ini adalah bentuk asesmen yang sebetulnya bisa memeriksa kondisi psikologis kesehatan mental dari individu. Seperti itu ya. Jadi memang di asesmen kesehatan mental ini, ya, karena memang biasanya dilakukan di awal. Jadi ini biasanya asesmen kesehatan mental ini khusus gitu ya, bukan untuk menegakkan diagnosis, namun melainkan untuk proses screening. Proses screening ini yang dimaksud di sini sebetulnya bukan berarti untuk proses mengangkat gitu ya atau proses seleksi, tidak bukan proses seleksi, tapi sebetulnya adalah proses untuk melihat screening apakah ada gitu ya, apakah ada bagian-bagian tertentu dari kesehatan mental seseorang itu yang mengalami apakah gangguan gitu ya atau tidak, tapi bukan untuk menegakkan diagnosis. Biasanya hal yang diukur ya dari asesmen kesehatan mental ini ada dua hal. Yang pertama adalah potensi atau kepribadian yang nanti biasanya akan berkaitan dengan potensi-potensi gangguan yang mungkin muncul, atau yang kedua adalah kondisi aktual yang saat ini dirasakan atau state. Seperti itu, apakah misalnya secara umum gitu ya, fungsi-fungsi psikologis yang dilihat, atau misalnya ada yang lebih detail juga, misalnya kepada depresi, anxiety gitu ya, atau stres, atau misalnya kecenderungan bunuh diri gitu ya, itu bisa. Jadi biasanya ada dua, kita biasanya membagi dua. Ada yang sifatnya potensi, ada yang sifatnya state, aktual. Tapi keduanya ini bisa saja gitu ya, bisa saja nanti dalam proses asesmennya itu dikombinasikan gitu ya, jadi kita bisa melihat
secara utuh. Bagaimana sih gitu ya kesehatan mental yang di kondisi kesehatan mental dari individu tersebut. Lalu siapa saja yang bisa mendapatkan asesmen kesehatan mental ini? Pada dasarnya ini dilakukan secara individual. Jadi setiap orang, setiap individu itu bisa saja mendapatkan asesmen kesehatan mental ini. Untuk tujuan apakah tujuan secara individual gitu ya, misalnya klinis ataupun bisa di lingkup yang lebih besar. Seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Mas Arya, bisa dalam lingkupnya organisasi, pendidikan, ataupun yang lain. Yang memang artinya kita bisa memetakan ya, dari hasil asesmen kesehatan mental ini, seberapa banyak itu individu yang membutuhkan bantuan gitu ya, atau yang harus diperdalam, dan seberapa banyak gitu individu yang sudah atau dalam state-nya sekarang ini sudah oke kondisi. Jadi ini juga selain tadi bisa di lingkup organisasi, pendidikan, ini juga bisa dilakukan dalam level-level, semua level dalam organisasi. Biasanya asesmen kesehatan mental ini bisa dilakukan berkala gitu ya, tapi bisa dalam tenggat waktu yang berbeda-beda. Karena memang mungkin saja gitu ya, state ini pada saat sekarang diteskan gitu ya, dilakukan asesmen, ini akan berbeda dengan tahun depan. Karena mungkin ada kondisi-kondisi yang berbeda gitu ya. Kalau tadi mendengar penjelasannya Mas Arya, mungkin tahun ini masih oke, tahun depan misalnya kondisi di organisasi kurang oke, yang mungkin itu juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental dari ini. Jadi biasanya yang untuk state ini bisa fluktuatif, artinya tergantung kondisinya pada saat dilakukan assessment. Tapi biasanya bisa juga pada saat pertama kali masuk kerja atau sudah bekerja juga itu sangat. Lalu kegunaannya apa? Asesmen kesehatan mental ini. Pada dasarnya yang kita lakukan ini itu adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan mental dari individu atau kelompok. Jadi screening awal gitu ya, secara umum di level individu ini seperti apa, di level kelompok ini seperti apa. Jadi setelah mengetahui gitu ya, setelah mengetahui kondisi kesehatan mental dari individu dan kelompok ini, biasanya nanti akan hasil pengolahan data asesmen ini akan ditindaklanjuti dengan intervensi yang sesuai. Baik itu apakah untuk ke individu ataupun misalnya untuk ke kelompok. Yang memang ini nanti harapannya hasil dari intervensi ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan mental dari individu atau kelompok atau organisasi, dan harapannya juga bisa menciptakan atau meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Jadi memang dari kalau kita lihat konteksnya di industri organisasi gitu ya, di organisasi ini asesmen kesehatan mental ini ujung-ujungnya diharapkan adalah untuk meningkatkan produktivitas. Pengambilan datanya juga seperti apa? Pengambilan datanya sebetulnya sangat simpel, Bapak dan Ibu. Jadi bisa dilakukan secara online dan biasanya kita melakukan asesmen ini dengan ada pengawasan, bukan pengawasan atau pendampingan ya, pendampingan oleh proktor gitu pada saat pengisian. Dan karena dilakukan secara online, ini menjadi lebih dan pengisian juga memungkinkan gitu ya, kita menyediakan tim bantuan psikologis. Karena mungkin saja gitu ya, beberapa individu gitu ya, yang memang kondisi kesehatan mentalnya itu dirasa kurang oke, kurang baik gitu ya, pada saat melihat kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kesehatan mental itu juga mungkin tertrigger. Jadi memang biasanya kita harus tetap sedia ya. Apakah kalau ada yang seperti itu, kita siap untuk melakukan tim bantuan psikologis awal atau dan lama pengerjaannya juga tidak terlalu lama. Paling cepat biasanya itu 20 menit. Itu sudah termasuk dengan instruksi, dengan prolog gitu ya dari para pendamping
sampai ke 1 jam. Ini sebetulnya sangat tergantung dari tools gitu ya, atau sedalam apa hal-hal yang akan digali. Jadi lama pengerjaannya tidak terlalu lama, bisa dilakukan secara offline, bisa 20 menit sampai 1. Sejauh ini PIP Unpad memiliki beberapa tools gitu ya, beberapa tools yang memang biasa dipakai untuk asesmen kesehatan mental ini. Nah, karena memang kita di waktu yang terbatas, saya akan lebih banyak memperlihatkan salah satu tools gitu ya, salah satu tools yang sudah established di PIP Unpad, yaitu adalah tes kesehatan mental. Ini adalah tools yang sebetulnya adalah pengembangan gitu ya, pengembangan dari alat ukur yang sudah ada, yaitu SRQ-20 yang memang diterbitkan oleh WHO. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu boleh gitu ya, setelah webinar ini googling apa sih SRQ itu gitu ya. Nah, ini prosesnya memang dari SRQ ini selain ditranslasikan gitu ya, atau diadaptasikan ke bahasa Indonesia, ini juga dilakukan penambahan dan pengurangan. Yang memang ini disesuaikan dengan konstruk yang nanti akan dilihat lebih dalam. Ini dikembangkannya sebetulnya oleh salah satu tim gitu ya, Pusat Studi Psikometri, Asesmen dan Evaluasi Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Dan tentu saja dalam pengembangan tes kesehatan mental ini tetap menggunakan panduan-panduan yang sudah teruji gitu ya, berdasarkan AERA. Jadi American Educational Research Association. Jadi ini dikembangkan, diadaptasi, dan diperdalam sebetulnya. Karena kalau kita lihat di SRQ awalnya itu hanya 20 item atau paling banyak itu 24 item, tapi setelah kita adaptasi dan kita kembangkan, ini terdiri dari 90 item. Yang memang ini mengukur kondisi-kondisi screening gitu ya, screening untuk melihat dimensi kesehatan mental berdasarkan fungsi psikologis dan fungsi dan gangguan psikologis. Jadi ada 2 yang akan dilihat seperti itu. Nah, karena memang kalau kita lihat isinya gitu ya di TKM ini sangat berbau psikologis. Jadi diharapkan memang nanti pada saat penggunaan TKM ini nanti yang membaca data itu memang benar-benar psikolog yang memang sudah tahu gitu ya, yang sudah tahu tentang fungsi-fungsi psikologi seperti itu supaya nanti bisa lebih tepat dalam melihat. Karena memang alat tes TKM ini gitu ya, tes kesehatan mental ini pada dasarnya adalah untuk melakukan screening, jadi bukan untuk penegakan diagnosis. Jadi nanti setelah melihat hasilnya bisa diperdalam, bisa membantu gitu ya, bisa membantu para psikolog untuk melihat lebih dalam bagaimana kondisi kesehatan mental dari individu. Nah, ini mungkin definisinya. Jadi karena memang ini dikembangkan dari SRQ gitu ya, dan memang diterbitkan oleh WHO, tes kesehatan mental ini dasarnya adalah tetap gitu ya, tetap melihat gitu, kesehatan mental ini berdasarkan definisi yang diterbitkan oleh WHO, yaitu suatu keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya dan dapat mengatasi stres yang biasanya muncul dalam hidup, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi pada masyarakat. Jadi memang kalau kita lihat dari definisinya ini sudah cukup inline gitu ya dengan kalau kita kaitkan dengan kehidupan berorganisasi atau bekerja. Dan kita operasionalkan ini adalah derajat kesejahteraan yang dimiliki individu dan ketiadaan gangguan secara emosional, perilaku, dan juga fisiologis. Kalau sini ada kata-kata fisiologis gitu ya. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Arya yang banyak gitu ya, yang banyak sekarang di dunia organisasi gitu ya, yang cukup relate adalah burnout. Jadi TKM ini mungkin bisa saja gitu ya, kita deteksi gitu ya, screening awal. Ada tidak ya burnout dari para pekerja, para karyawan seperti itu. Karena kalau kita lihat lagi di definisinya, burnout itu ya ada
simptom fisiologisnya gitu ya, ada simptom emosionalnya juga. Dan ini bisa mengukur dua hal tersebut. Jadi ini bisa jadi screening awal sebetulnya untuk kita melihat predisposisi gitu ya, bagaimana kondisi secara keseluruhan, gitu, secara individu ataupun secara kelompok, sehingga nanti bisa menentukan intervensi apa yang cocok bagi para karyawan. Nah, lalu bagaimana dengan keabsahan, validitas dari alat ukur TKM ini? Sejauh ini Bapak dan Ibu, sebetulnya alat ukur ini sudah banyak dipakai oleh PIP Unpad. Pemakaiannya hingga saat ini, kalau misalnya terhitung, itu mungkin sudah sampai ke 15.000. Gitu ya. Tapi pada saat awal, gitu, pada saat awal kita melihat, mencari bukti-bukti psikometri validitas, gitu ya, validitasnya, ini kami lakukan itu di 5.916 dan populasinya non klinis. Ini perlu menjadi catatan ya, kadang-kadang kalau kita mau menggunakan alat ukur, ini alat ukurnya apakah untuk klinis, apakah non klinis gitu ya, seperti itu. Nah, ini kebetulan memang kita gunakan gitu ya. Alat ukurnya adalah populasinya non klinis. Artinya ini bisa digunakan secara menyeluruh bagi setiap orang. Dan secara reliabilitasnya, ya, alfa konurahnya ini cukup tinggi. Jadi secara keseluruhan ini ada 0,97. Dan setiap dimensi ini bergeraknya yang paling rendah itu ada di 0,801 sampai ke 0,9. Jadi bisa dibilang alat ukur TKM ini gitu ya, ini adalah alat ukur yang cukup reliable gitu ya, yang cukup konsisten gitu, pada saat dites sekarang dengan kondisi yang ada sekarang gitu ya. Kalau misalnya beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian diteskan lagi gitu ya, dengan kondisi yang tidak jauh berbeda, pasti hasilnya tidak. Dan ini adalah bukti validitasnya, artinya memang nilai-nilai yang didapatkan, gitu ya, nilai-nilai yang didapatkan dari tes ini sudah memenuhi. Kalau kita lihat dari CFI-nya, NNFI gitu ya, NNFI dan root mean square error of approximation ini sudah nilainya sudah sesuai. Seperti itu. Jadi bahwa item-item yang ada gitu ya, item-item yang ada berdasarkan hasil uji coba tes TKM ini sudah valid atau mengukur hal yang sesuai. Ini berdasarkan fungsi psikologis gitu ya, dan ini berdasarkan seperti itu. Yang memang menjadi catatan adalah beberapa tes gitu ya, beberapa tes asesmen kesehatan mental, bukan hanya tes TKM ini saja gitu ya. Ini memang tetap harus didampingi oleh psikolog seperti itu dalam membaca data atau misalnya membaca hasilnya seperti itu. Karena tidak serta-merta hasilnya langsung diberikan pada individual, ini apalagi nanti hasilnya memang kurang oke gitu ya, ini tetap harus ada. Oleh karena itu dari hasil gitu ya, dari hasil asesmen kesehatan mental ini harus diapakan. Harus diapakan. Nah, ini nanti mungkin akan banyak dijelaskan oleh Mbak Anissa Deis gitu ya. Lainan-lainan apa aja sih gitu ya yang setelah pemeriksaan asesmen kesehatan mental ini yang mungkin bisa didapatkan oleh para karyawan. Intervensi-intervensi apa yang mungkin didapat. Karena kalau tadi kita berkaca dengan penjelasan dari Mas Arya, selain kita kenali, harus kita kendalikan juga gitu ya dengan intervensi yang sesuai dari hasil asesmen atau pengenalannya. Seperti itu. Mungkin sekian. Apabila nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan asesmen kesehatan mental atau tes-tes kesehatan mental, enggak silakan nanti bisa dicantumkan di Q&A, dan sekarang saya serahkan screen gitu ya, layar dan mic-nya kepada Mbak Anissa Deis. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
pemaparannya tadi Mas Mugi dan juga Mas Arya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk melanjutkan pada sesi yang terakhir, yaitu di sini nanti saya akan menjelaskan tentang keterkaitannya dan bagaimana langkah tindak lanjut untuk hasil asesmen kesehatan mental yang tadi sudah dipaparkan. Mohon izin untuk share screen. Sudah tampak? Baik. Sudah ada. Tadi sudah disampaikan juga dari sebelum-sebelumnya bahwa tantangan yang dihadapi di dunia kerja yang kita hadapi mendatang tampaknya membutuhkan kita untuk bisa lebih dalam lagi begitu ya melihat ke SDM tentang kebutuhan SDM saat ini seperti itu, dan juga dampaknya pada pengelolaan SDM di organisasi. Lalu pada tadi pembahasan sebelumnya dengan Mas Mugi, kita sudah dijelaskan mengenai asesmen kesehatan mental serta alat ukur yang dapat digunakan untuk memetakan kondisi kesehatan mental individu. Biasanya muncul pertanyaan Bapak Ibu, kapan kita dapat melakukan asesmen kesehatan mental? Biasanya tadi sudah disampaikan bisa dilakukan saat di awal karyawan atau mungkin individu ini masuk bergabung di organisasi, atau juga pada saat akan dilakukan pemetaan atau bisa dilakukan secara berkala seperti itu, atau bisa juga ketika terjadi yang dinamakan performance blocking. Mungkin tadi Bapak dan Ibu sempat mengingat juga pembahasan sebelumnya dari Mas Arya tentang performance blocking ini. Jadi tetap terkait dengan performance blocking ini memang kita perlu untuk 3K, yaitu untuk mengenali terlebih dahulu performance blocking apa yang tampaknya sedang dialami oleh karyawan ini, kemudian bagaimana cara mengendalikannya dan bagaimana menguatkan kesiapan atau mungkin mentalnya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan, seperti itu. Ya, ini beberapa perilaku, mungkin tidak semua, beberapa di antaranya barangkali mungkin pernah dialami atau Bapak Ibu amati muncul di lingkungan kerja. Jadi ada juga perilaku-perilaku yang ditampilkan, biasanya ini membutuhkan penanganan lebih lanjut. Ada gangguan konsentrasi ketika mungkin pekerjaan sedang berlebih, kemudian membutuhkan fokus yang lebih, tapi tampak kurang fokus dari individu ini, atau ketika terjadi penurunan motivasi, dan juga menunjukkan kelelahan yang berkepanjangan, serta ada penurunan kinerja baik dari segi waktu maupun kualitas. Jadi biasanya mungkin suatu pekerjaan, suatu tugas dapat dilakukan di waktu 30 menit, tapi dengan tugas yang sama sekarang itu bisa dilakukan berjam-jam. Atau juga ada penurunan kualitasnya yang biasanya mungkin grade-nya A gitu ya kalau kita bisa dinilai. Kemudian di waktu yang saat ini kok kenapa kualitasnya sedikit atau mungkin jauh berkurang, padahal tugasnya sama, orang yang mengerjakannya sama, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mungkin muncul atau teramati upaya-upaya spesifik untuk menyakiti diri sendiri atau mungkin menyakiti orang lain, baik berupa tindakan langsung atau juga verbal seperti itu. Atau adanya juga perubahan perilaku yang cukup signifikan. Misalnya kalau yang mudah teramati, misalnya ada rekan kita atau mungkin bawahan kita yang biasanya cukup talkatif atau cukup lancar berbicara, cukup sosialnya cukup luas, ternyata jadi sekarang sering diam atau murung, seperti itu. Beberapa perilaku yang ditampilkan ini membuat kita juga tampaknya perlu memetakan kondisi kesehatan mental melalui asesmen kesehatan mental, seperti itu. Untuk asesmen kesehatan mental ini sendiri, nanti seperti disampaikan Mas Bugi, ada berupa hasil yang akan disampaikan oleh penyedia layanan seperti itu. Nah, lalu kemudian muncul juga pertanyaan, apa langkah selanjutnya yang dapat dilakukan dari hasil ini seperti itu ya. Nah, ini kalau tadi kita di awal mengenali, berikutnya kita bisa mengendalikan dalam hal ini mengendalikan sejauh apa gangguan ini dirasakan dan juga menguatkan dalam hal kita bisa menguatkan awareness atau tentang kesehatan mental yang dimiliki oleh individu ini sendiri. Nah, hasil asesmen kesehatan mental sebetulnya perlu diserah terimakan
sesuai dengan kode etik yang berlaku, sehingga memang bergantung pada ketersediaan psikolog di organisasi terkait. Apabila memang di organisasi tersebut tidak tersedia, minimal yang dapat dilakukan adalah mengelompokkan hasil asesmen kesehatan mental ini nanti dalam kategori-kategori yang tersedia. Biasanya kalau di PIP sendiri, kami bagi menjadi 3 kategori besar seperti ini. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama adalah kategori yang tidak memerlukan asesmen lanjutan, yang di sini ditandai dengan warna hijau. Di sini dikatakan bahwa memang individu atau dianggap individu tidak memerlukan tindakan lanjut dengan segera. Artinya bahwa individu ini memiliki bekal untuk bertahan, beradaptasi, serta menyelesaikan tugas dan tuntutan pekerjaan saat ini, seperti itu. Nah, untuk individu yang memang tergolong dalam kategori ini dapat dilakukan layanan-layanan psikologi yang bersifat promotif. Jadi yang memang bisa mengembangkan optimalisasi potensi dari individu yang bersangkutan menuju kesejahteraan atau well-being. Adapun untuk kategori yang kedua, yang ditandai dengan warna kuning, ini memang individu-individu yang berpotensi mengalami tantangan untuk dapat beradaptasi dan menyelesaikan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Jadi memang individu-individu ini memerlukan asesmen ataupun pendampingan lanjutan untuk bisa berfungsi secara optimal. Untuk kategori yang kedua ini biasanya kita dapat lakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif atau mencegah dan mengurangi potensi munculnya masalah sehingga tidak berkembang menjadi gangguan psikologis atau kesehatan mental yang lebih jauh. Nah, untuk kategori yang ketiga yang ditandai dengan warna merah, ini adalah kategori individu-individu yang membutuhkan penanganan lanjutan. Seperti itu. Jadi memang cukup banyak PR-nya yang bisa yang individu ini perlu upayakan untuk bisa berfungsi secara optimal dan memerlukan penanganan lanjutan oleh profesional ataupun psikolog melalui metode-metode intervensi sesuai dengan karakteristik atau persoalan masing-masing individu. Ini yang biasanya kami berikan layanan yang bersifat kuratif dan prioritas. Jadi memang perlu diprioritaskan untuk ditangani secara segera untuk dapat mengatasi gangguan atau mengendalikan gejalanya. Seperti itu. Lebih jauhnya untuk tindak lanjut yang bersifat promotif, ini seperti yang disampaikan tadi bertujuan untuk mengembangkan optimalisasi potensi individu menuju kesejahteraan. Apa yang bisa kita lakukan? Biasanya kita bisa lakukan langkah-langkah berikut ini, diantaranya menyampaikan informasi dan edukasi mengenai kesehatan mental, kemudian menyediakan sarana komunikasi bagi karyawan untuk menyalurkan aspirasi dan ekspresinya. Seperti itu. Jadi seperti yang tadi mungkin disampaikan di awal, listen, kita menyediakan sarana bagi karyawan untuk merasa didengarkan. Kemudian yang berikutnya, menciptakan tempat kerja yang kondusif, yang dapat mendukung kesehatan mental dan kinerja yang optimal. Bentuknya apa saja untuk layanan promotif ini bisa sangat bervariasi bergantung dari memang kebutuhan dari masing-masing organisasi. Yang pernah kami lakukan di sini ada asesmen kesehatan mental secara berkala, kemudian konseling karyawan secara berkala, ada juga psikoedukasi mengenai pentingnya kesehatan mental dalam berbagai konteks melalui berbagai media seperti video, flyer, talk show, dan lain sebagainya. Serta juga terlibat dalam komunitas peduli mental health bersama psikolog. Seperti ini. Yang pernah PIP lakukan, beberapanya mungkin saya bisa kasih contoh dalam sekitar 2 tahun belakangan PIP Unpad membantu beberapa asesmen kesehatan mental dalam konteks pekerjaan ataupun pendidikan. Ada salah satu atau mungkin beberapa kerjasama yang kami lakukan di berbagai perguruan tinggi itu untuk mengakses kondisi kesehatan mental para mahasiswa yang memang untuk mahasiswa ini kita ketahui sama-sama memang tantangannya meningkat ya dari yang tadinya SMA ke perkuliahan, ada adaptasi pola belajar yang baru, kemudian tuntutan memasuki jenjang usia dewasa dan kemandirian dan lain sebagainya yang tampaknya perlu kita petakan bagaimana kondisi kesehatan mental mahasiswa agar nanti kita dapat bersiap untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti itu. Ini untuk rangkaian tindak lanjut yang bersifat promotif. Untuk yang bersifat preventif,
Beberapa langkah yang dapat kita lakukan, diantaranya menciptakan budaya kerja yang kondusif bagi kesehatan mental karyawan, kemudian memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan gangguan mental, kemudian menyediakan dukungan psikososial dan kesehatan mental di lingkungan organisasi. Bentuknya cukup beragam, mungkin di sini saya akan tampilkan beberapa. Ada seminar mengenai resiliensi terhadap stres kerja atau burnout, kemudian pelatihan atau edukasi coping stres yang efektif, pelatihan dasar-dasar konseling karyawan untuk manajer atau atasan. Jadi memang untuk beberapa karyawan yang memasuki jenjang manajerial, kami pernah memberikan bantuan juga untuk pembekalan dasar-dasar coaching dan konseling bagi kandidat promosi agar nanti dapat berfungsi secara efektif saat mengisi jabatan tersebut. Kemudian juga ada evaluasi tempat kerja yang mendukung kesehatan mental. Ini bisa dilakukan melalui survei kepuasan dan keterikatan karyawan. Kemudian seminar tentang awareness, berdiri diri dan lingkungan atau manajemen counselor, serta pelatihan untuk mengembangkan skill tertentu, misal seperti agility skill, seperti itu. Untuk rangkaian ini juga nanti tentunya berpengaruh terhadap apa yang kita butuhkan, dari organisasi butuhkan. Bisa jadi di satu organisasi akan sedikit berbeda dengan organisasi lainnya yang meskipun dalam konteks yang sama, misalnya konteks pendidikan atau mungkin pekerjaan atau yang lainnya. Untuk tindak lanjut yang bersifat kuratif, ini memang tampaknya memerlukan penanganan yang cukup personal, bergantung dari masalah atau gangguan yang dirasakan atau dialami. Jadi memang tujuannya untuk mengatasi masalah atau gangguan-gangguan psikologis yang muncul atau dirasakan oleh individu. Bentuknya bisa berupa konseling atau employee assistance program, psikoterapi, atau lainnya. Rangkaian-rangkaian tindak lanjut ini diharapkan dapat dilakukan agar individu akan lebih dapat mengenali kekuatan atau potensi dirinya sendiri, kemudian bisa juga untuk beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang muncul di depan, dan juga untuk bisa menghadapi atau menjalankan peran, fungsi, dan juga tugasnya, serta menuntaskan pekerjaannya dengan optimal. Jadi diharapkan semua ini nanti dapat diupayakan baik dari individunya sendiri maupun juga dari organisasi secara umumnya. Upaya-upaya tindak lanjut ini bisa dilakukan di internal organisasi. Jadi memang sudah ada fungsi-fungsi di internal organisasi yang menyediakan atau mungkin bisa membantu untuk hal-hal ini. Namun ada juga yang bisa bekerja sama dengan pihak eksternal yang menyediakan layanan psikologi. PIP Unpad sendiri sebagai satuan usaha di lingkungan Universitas Padjadjaran, kami di sini bergerak untuk membantu praktik ataupun layanan jasa psikologi di masyarakat, baik itu mungkin layanan-layanan yang bersifat individual atau mungkin layanan organisasi, mungkin menyusun tes kesehatan mental atau mungkin alat ukur lainnya yang mendukung dalam pengukuran asesmen kesehatan mental, serta untuk melakukan riset-riset yang memang menunjang ke arah optimalisasi kesehatan mental di masyarakat. Seperti ini. Ini mungkin slide terakhir dari saya, karena tadi sudah dikode-kode untuk agak dipercepat. Jadi kesimpulannya mungkin dalam menghadapi dunia kerja yang dinamis dan tidak terduga dengan berbagai tantangan yang ada ke depan, diperlukan upaya lebih dari manajemen agar SDM dapat beradaptasi dengan tuntutan peran dan tugas, serta juga perubahan di lingkungan kerja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh manajemen terkait aspek kesehatan mental yang dapat mempengaruhi keterikatan dan juga kinerja karyawan di masa mendatang. Seperti itu. Jadi memang selain tantangannya produktivitas harus tinggi, tapi juga kita dapat mengurangi risiko-risiko terkait human capital seperti yang tadi disampaikan, dapat menjaga people sustainability, sehingga mengatasi mental health risk yang mungkin muncul dari SDM kita sendiri. Seperti itu. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam mengupayakan kesehatan mental SDM di lingkungan terdekat kita, yang harapannya dapat menunjang produktivitas serta keberlangsungan organisasi kita di masa mendatang.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan sepanjang sesi pemaparan tadi. Untuk sesi berikutnya, saya kembalikan kepada MC. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk pemateri kita kali ini. Ada Kang Arya tadi ya. Kang Arya ini adalah psikolog di bidang industri dan organisasi dari PIP Unpad. Lalu juga tadi ada Mas Bugi dari tim psikometri PIP Unpad dan juga ada Mbak Deis dari praktisi layanan organisasi PIP Unpad. Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan sudah ada 2 ya yang masuk ke Q&A. Nah, kita mulai saja untuk sesi tanya jawabnya. Yang pertama ada dari Teja Rahayu. Pertanyaannya adalah sejauh mana tingkat empati dalam sebuah organisasi dapat meningkatkan performa karyawan? Baik, mungkin boleh dijawab Bapak Ibu pemateri, mungkin dari Kang Arya. Bapak, silakan. Oke, baik, saya coba jawab. Terima kasih Mbak Karina, terima kasih Ibu ya, Ibu Teja ya, di sini untuk pertanyaan yang diajukan. Ini pertanyaan yang bagus. Sejauh mana empati memang bisa kita anggap sebagai satu kunci penting untuk meningkatkan performa karyawan. Memang tadi telah disampaikan dalam paparannya, memang salah satu kunci leadership yang diharapkan untuk memboosting performance adalah dia harus bisa listen well, gitu ya, dengan lebih menghayati kondisi yang dialami oleh karyawannya. Nah, di sini mungkin saya coba sharing baik dari pengalaman saya ketika memimpin dalam organisasi, tapi juga daripada apa yang saya juga sering bantu ketika sebagai konsultan SDM. Saya rasa mungkin Bapak Ibu juga yang di praktisi bisa menyadari saat kita berdiskusi dengan karyawan kita, dengan rekan kerja kita pun gitu ya, saat kita membahas satu permasalahan kerja, seringkali sebenarnya saya menemukan orang itu dia sudah tahu dan bisa menerima solusi yang biasanya kita sampaikan. Hanya kunci sisi lainnya adalah apakah dia siap dan mau menjalankan hal tersebut. Apakah dia nyaman tidak dalam menjalankan hal tersebut. Karena permasalahan yang dia sampaikan seringkali kita langsung fokus pada solusi untuk menjawabnya. Kita tidak selalu meluangkan energi kita untuk coba menghayati sebenarnya apa yang tengah dia khawatirkan atau dia cemaskan gitu ya dalam solusi tersebut. Sehingga kalau sebenarnya solusinya mungkin dia tahu. Tetapi apakah itu menjadi sesuatu yang nyaman bagi dia? Itu yang belum tentu. Dan disitulah empati diperlukan. Sebagai contoh, misalnya ada seseorang yang merasa keberatan atau merasa saat ini tengah kesulitan beradaptasi untuk kembali dalam lingkungan kerja di kantor. Yang disebabkan dia harus meninggalkan anak-anaknya yang mungkin juga sudah SD, gitu ya, jadi tidak balita lagi di dalam rumah atau lebih banyak meninggalkan anaknya di rumah. Mungkin pertanyaan atau solusi pertama yang kita biasa umum sampaikan adalah mungkin harus bisa diatur pembagian waktu atau coba cari orang lain yang bisa menggantikan gitu ya. Mungkin hal-hal teknis seperti itu yang biasa langsung tersampaikan gitu ya. Yang agak terlupakan adalah ketika dia menyatakan itu, benarkah hanya masalah teknisnya itu yang dia pikirkan? Atau sebenarnya dia tidak mau kehilangan momen-momen kebersamaannya? Bisa jadi memang masalah teknisnya, bisa jadi masalah kehilangan momen kebersamaannya, bisa jadi dua-duanya. Dalam hal ini diperlukanlah sebenarnya kemampuan leader atau para rekan kerjanya pun, tidak hanya leader ya, rekan kerjanya yang kebetulan menjadi teman curhatnya dan seterusnya, untuk bisa coba membantu menghayati sebenarnya apa yang disampaikannya itu benar-benar masalah teknis itu atau hal lain. Disinilah listen more than answer. Jadi lebih banyak kita mendengar daripada kita mencoba menjawab.
Karena mungkin bahkan ada yang dia dengan didengarkan pun tadi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Dais, dia sudah tenang, gitu ya, karena dia sebenarnya ingin menyampaikan kecemasannya. Nah, dalam hal ini Ibu Teja, kita bisa melihat empati sebenarnya kalau di angka secara kuantitatifnya memang saya kurang menyelami di situnya, tapi saya yakin empati memiliki satu kunci penting saat ini dengan kehidupan yang makin beragam dan makin saling terkoneksi. Karena ketimbang karyawannya tetap kita bilang, coba bagi waktu, coba ada orang, dia coba jalankan. Dan ternyata nanti ada kendala karena dia tidak merasa nyaman. Setiap kendala akan menjadi keluhan dia berikutnya. Sedangkan kalau dia merasa nyaman dalam menjalankan solusi itu, setiap kendala yang dihadapi bisa jadi menjadi tantangan dia untuk dia bisa selesaikan mandiri. Nah, hal ini yang memang penting bagi kita untuk mempersiapkan skill dan kesiapan juga untuk membangun empati saat kita melakukan mengencourage, membangun kepercayaan diri, mendorong seorang karyawan untuk mengatasi kendala atau mencapai upaya yang terbaik dalam performance-nya di organisasi. Semoga bisa menjawab. Itu dahulu dari saya. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya, juga saya kembalikan kembali pada Mbak Karin. Baik, terima kasih Kang Arya. Untuk Ibu Teja, semoga tadi menjawab ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya ini ada, sudah ada dua pertanyaan lagi ya. Ini pertanyaan dari Suyani Gita. Katanya, sejauh mana hasil dan tindak lanjut AKM yang sudah dilakukan pada peningkatan produktivitas dari organisasi? Baik, mungkin bisa dijawab Bapak Ibu materi, persilahkan. Baik, saya akan coba menjawab. Yang pertama sebetulnya sejauh mana hasil asesmen kesehatan mental ini dapat digunakan, sebetulnya tergantung dari kebutuhan organisasi. Kembali lagi ke sana. Ada beberapa organisasi yang misalnya setelah dilakukan asesmen kesehatan mental gitu ya, karena punya resources psikolog gitu ya, dan ternyata hasilnya juga misalnya yang memang membutuhkan bantuan kuratif itu juga terlalu banyak, biasanya akan dikelola oleh internal dari organisasi tersebut. Seperti itu. Tapi ada juga biasanya organisasi yang secara internalnya gitu ya tidak mempunyai sumber daya untuk mengatasi hal tersebut, itu biasanya kita bantu juga. Apakah secara kuratif, secara promotif gitu ya. Ini sebetulnya sangat-sangat tergantung dari kebutuhan organisasi. Tapi memang idealnya selain nanti dari hasil AKM ini kita memberikan rekomendasi gitu ya pada kelompok yang A ini diberikan intervensi apa, yang B diberikan intervensi apa gitu ya, itu pasti akan kami berikan rekomendasi. Tapi memang pelaksanaan rekomendasinya ini memang secara ideal harus dilakukan, tapi oleh siapanya, nah ini tergantung kebutuhan organisasi. Kenapa seperti itu? Karena memang dari pengalaman kami, Bapak dan Ibu, pada saat ada misalnya salah satu individu gitu ya yang tidak perform gitu ya, karena misalnya burnout atau misalnya merasa ada enggak well-being gitu pada saat bekerja, itu biasanya secara kerjasama di divisinya gitu ya atau di unit kerjanya itu menjadi akan tidak perform gitu ya. Bahkan pada saat keadaan tersebut gitu ya dibiarkan, biasanya itu kerjasama di kelompoknya ya biasanya terganggu, jadi tidak perform juga. Bahkan mungkin bisa saja gitu ya individu-individu yang mengalami kurang well-being ini disisihkan seperti itu tanpa kita tahu itu tuh kenapa, dan itu biasanya akan mengganggu kinerja. Jadi pada saat memang kita tahu gitu ya individu-individu ini kondisi kesehatan mentalnya ini seperti apa, ini diharapkan kita bisa memberikan intervensi yang sesuai. Seperti itu. Kita bisa memberikan intervensi yang sesuai, apakah oleh pihak eksternal gitu ya, karena mungkin resources-nya tidak ada, atau ya oleh pihak internal yang memang sudah tahu gitu ya. Oh, petanya seperti ini. Saya harus melakukan hal seperti ini di kelompok A, B, dan C. Itu nanti yang diharapkan bisa membantu gitu ya. Dan selain tadi
mungkin mengenanya ke kelompok yang C yang kuratif, kelompok yang A yang promotif, juga orang-orang yang lain yang istilahnya tetap well-being akan lebih peka. Akan lebih peka, oh iya, well-being di organisasi ini ternyata cukup berpengaruh. Jadi pada saat ada kejadian gitu ya di kelompok kerjanya, di unit kerjanya, pertolongan pertamanya mungkin bukan dari resources psikolog, tapi dari unit kerjanya masing-masing. Itu contoh konkret ya pada saat kita lakukan promotif kesehatan mental gitu pada kelompok yang lebih besar gitu ya. Jadi para karyawan ini akan lebih bisa sensitif gitu ya melihat keadaan kelompok kerjanya. Jadi bisa saja hal-hal tersebut terjadi. Jadi promotif itu walaupun skalanya besar gitu ya, tapi misalnya efeknya juga kita lakukan dengan psikoedukasi yang untuk ke banyak orang, tapi itu juga akan lebih ini ya bisa mengena sasaran gitu ya, sasarannya ke, ke beberapa kelompok yang dan efeknya bisa dirasakan biasanya ya setelah intervensi itu berlangsung. Karena awareness gitu ya dari setiap karyawan itu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan salah satu contoh gitu ya, salah satu contoh yang biasanya kita jadi sangat tergantung gitu ya dari kebutuhan organisasinya. Tapi yang pasti rekomendasi itu akan diberikan, tapi yang pelaksana gitu ya, pelaksana rekomendasinya siapa ini yang biasanya bisa dilihat lagi nanti. Mungkin itu Mbak Karin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lugi untuk Suyani kita. Semoga jawaban tadi bisa cukup jelas ya untuk pertanyaannya. Baik, lalu ini ada pertanyaan terakhir dari Helbert Marpaung. Katanya, bagaimana peranan pemeriksaan kesehatan mental, khususnya di kalangan profesional, khususnya advokat, notaris, atau jaksa, dalam menjalani profesinya? Dan gangguan kesehatan mental bagaimana yang sering ditemukan? Baik, mungkin boleh dijawab oleh Ibu Deis ya. Baik, Persilahkan. terima kasih Mbak Karina. Baik Bapak Helbert, terkait peranan pemeriksaan kesehatan mental khususnya mungkin di kalangan profesional, kebetulan sampai dengan saat ini PIP mengembangkan dan juga melakukan praktik asesmen kesehatan mental di berbagai konteks profesi. Kebetulan kami belum berkesempatan untuk menjalankan di yang skupnya di lingkungan profesi hukum seperti itu. Sehingga pertanyaan berikutnya terkait gangguan kesehatan mental seperti apa yang sering ditemukan, mohon izin tampaknya belum dapat kami berikan gambarannya. Tapi pada dasarnya sebetulnya untuk asesmen kesehatan mental ini dapat diberikan kepada organisasi mana saja atau mungkin dalam konteks atau setting seperti apa saja yang kira-kira membutuhkan pendampingan atau mungkin membutuhkan nanti tindak lanjut untuk intervensi psikologisnya. Seperti yang tadi disampaikan, mungkin jika ditemui gangguan-gangguan atau mungkin masalah-masalah yang muncul, perilaku-perilaku seperti yang tadi tertampil, itu bisa kita coba untuk lakukan pemetaan asesmen kesehatan mental agar nanti dapat terlihat apakah memang ini gangguannya dirasakan oleh yang bersangkutan memang dari kesehatan mental yang bersangkutan atau mungkin dari sistem seperti itu. Karena nanti tidak terlepas jadi hasil kesehatan mental ini tidak dapat berdiri sendiri, artinya memang perlu data dukung lainnya seperti penilaian kinerja misalnya atau yang lainnya yang kita bisa lihat secara komprehensif dan saling berkaitan seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Herbert. Atau jika ada tanggapan lainnya, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Deis. Pak Helbert, semoga jawabannya bisa cukup jelas ya menjawab pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, untuk Q&A-nya sudah tidak ada ya. Sepertinya sudah cukup terjawab semua. Untuk peserta, mohon saya ingatkan kembali untuk mengisi link daftar kehadiran yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Bisa tinggal diklik langsung saja lalu diisi kehadiran dan juga evaluasinya.
Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk ketiga pemateri kita hari ini yang sudah membagikan ilmunya kepada Sobat PIP yang sudah hadir. Terima kasih Yang Arya, terima kasih Mas Lugi, dan terima kasih Mbak Denis. Terima kasih Sobat PIP semuanya atas antusiasmenya dalam acara webinar hari ini. Akhir kata mungkin kita sudah di penghujung acara ya. Semoga informasi dan ilmu-ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat di hari ini, bisa diterapkan juga di bidang pekerjaannya masing-masing. Baik, akhir kata, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Sobat PIP. Sampai jumpa di kegiatan PIP 4 yang selanjutnya. Stay healthy and stay grateful. Terima kasih, Sobat PIP.